Ustaz Somad, ya. Babi itu dilarang sama Allah. Iya. Kenapa diciptakannya? Babi itu dilarang sama Allah, Ustaz. Ya. Kalau memang dilarangnya, kenapa diciptakannya? Ditengoknya muka Ustaz pucat, senang dia. Tak tahu kan? Tak tahu kan? Hewan babi merupakan hewan yang sering sekali mendapatkan penilaian negatif dari teman-teman kita yang mengharamkannya. Banyak sekali fitnahan-fitnahan terhadap hewan ini yang dibalut dengan sentimen agama. Mulai dari dianggap hewan yang berpenyakitan, lalu dianggap hewan yang jorok, lalu juga dianggap hewan yang banyak cacing pitanya yang dapat berbahaya jika dikonsumsi, dan lain sebagainya. Padahal ilmu penelitian mengatakan bahwa daging babi merupakan daging yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dagingnya kaya akan vitamin dan juga zinc yang sangat berguna bagi tubuh manusia. Enzimnya dijadikan vaksin untuk mengatasi virus rubella dan juga virus campak. Bahkan yang terbaru ada beberapa ilmuwan yang berhasil melakukan transplantasi jantung babi kepada manusia. Luar biasa bukan manfaat dari hewan babi ini? Nah, kali ini ada sebuah fitnahan lagi nih terhadap hewan babi yang dilakukan oleh seorang ustadz yang sangat kondang. Dan saya rasa kita perlu meluruskan hal ini agar tidak terjadi yang namanya pembodohan publik dan kita juga dapat mengedukasi sesama kita. Ustaz Somad, ya. Babi itu dilarang sama Allah. Iya. Kenapa diciptakannya? Babi itu dilarang sama Allah, Ustaz. Ya. Kalau memang dilarangnya, kenapa diciptakannya? Ditengoknya muka Ustaz pucat, senang dia. Tak tahu kan? Tak tahu kan? Ente pernah sekolah tak? Oh, pernah lah Ustaz. Pernah tak ada pertanyaan multiple choice? Ya. Presiden Amerika. 1. Presiden Soekarno. 2. Rafsanjani. 3. Kiichi Miyazawa. 4. Donald Bebek. Kenapa yang 3 itu tak betul? Kenapa yang 1 betul? Apakah guru itu bodoh? Tidak. Kenapa dibuatnya 1 betul, 3 tak betul? Untuk sebagai ujian. Begitu juga dengan ini. Diciptakannya anjing, diciptakannya babi, diciptakannya kambing. Kau pilih mana? Bukan dia tak tahu. Oh, begitu Ustaz. Iya. Oleh sebab itu maka apalah ta'qilun. Kenapa kau tak berakal? Apalah tatafakkarun. Kenapa kau tak berpikir? Dan mukjizat luar biasa. Kambing anaknya 2, 3. Sedangkan babi anaknya 13. Itu maka angka 13 itu angka sial. Kenapa angka 13 itu angka sial? Karena maaf cakap puting susu babi cuma 12. Yang ke-13 itu tak tahu mau menyusu kemana. Oke, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad terkait pernyataannya dalam memberikan sebuah jawaban kepada audiens yang bertanya mengenai kenapa sih Tuhan menciptakan hewan babi tetapi justru diharamkan. Yang pertama, Abdul Somad menjawab dengan memakai analogi pilihan berganda, di mana di antara beberapa pilihan yang ada, itu hanya ada 1 jawaban yang benar. Dan analogi ini sebenarnya sangat-sangat tidak logik ya, jika dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tetapi kemudian dia tidak berhenti sampai di situ. Dan Abdul Somad juga melanjutkan bahwa babi itu, dia kalau melahirkan, itu anaknya bisa sampai 13 ekor. Sementara puting dari induk babi itu hanya ada 12. Dan Abdul Somad menganggap bahwa angka 13 ini merupakan angka sial. Saya nggak mengerti dari mana Abdul Somad mendapatkan referensi bahwa babi melahirkan anak sampai 13 ekor. Sementara puting susu induknya hanya ada 12 saja. Saya yakin ini merupakan jawaban asal jeplos atau alias jawaban asal bunyi. Demi bisa memuaskan pertanyaan dari audiensnya. Karena kan nggak mungkin Abdul Somad melakukan riset langsung terhadap babi. Kan nggak mungkin seorang Abdul Somad ya, dia pelihara babi, lalu dia jadikan indukan, lalu dia tunggu sampai melahirkan, dan setelah melahirkan dia hitung jumlah anaknya.
satu persatu dan ternyata ada 13 ekor. Lalu setelah dia selesai menghitung jumlah anaknya, dia lanjutkan lagi dengan menghitung puting susu induknya. Dan ternyata setelah dia hitung satu persatu, putingnya hanya ada 12. Kan nggak mungkin dia melakukan hal-hal seperti ini. Oke, jadi begini teman-teman. Orang tua saya dulu waktu di kampung itu pernah pelihara babi. Dan saya juga sering membantu merawat, memandikan, bersihkan kandang, dan juga memberikan makan. Jadi kalau mau menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, harusnya tanya kepada orang-orang yang setidaknya pernah pelihara babi atau setidaknya yang mengerti betul lah tentang babi. Bukan kepada Abdul Somad yang saya yakin dia pasti nggak tahu apa-apa tentang babi. Sehingga akhirnya jawabannya asalnya plos atau juga asal bunyi. Jadi babi itu sebenarnya ketika dia beranak, itu anaknya relatif jumlahnya. Ya, kalau dulu babi saya itu pernah beranak sampai 5 ekor, lalu pernah juga beranak sampai 8 ekor. Dan kalau induknya bagus dan juga subur gitu ya, sehat, itu paling banyak bisa sampai 10 atau 12 ekor. Dan normalnya itu begitu teman-teman. Ya, walaupun ada beberapa kasus langka yang pernah terjadi ya, itu ada seorang peternak babi yang dia pernah mengalami babinya itu melahirkan sampai 20 ekor. Jadi intinya relatif lah teman-teman. Kalau babi melahirkan itu relatif, jadi nggak mutlak jumlahnya. Bisa 5 ekor, 8 ekor, dan memang normalnya itu adalah 10-12 ekor. Jadi nggak harus mentok di angka 13, seperti yang tadi Abdul Somad katakan. Apalagi sampai dikait-kaitkan dengan angka sial segala, kan lucu. Kelihatan sekali terlalu memaksakan sebuah stigma negatif terhadap babi. Lalu yang berikut, normalnya induk babi itu juga bisa mempunyai puting susu sebanyak 14 puting. Dan ini normal, teman-teman. Kalaupun ada yang kurang dari situ, saya pikir itu juga merupakan kasus khusus. Tapi intinya, secara normal, puting susu babi adalah 14 puting, bukan 12 puting seperti yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad. Ini saya punya fotonya. Dan kalau kita perhatikan di sini, di bagian sisi kanan babi, terlihat di sini ada 7 puting ya. Berarti kalau di sisi kanannya ada 7 puting, di sisi kirinya juga harusnya ada 7 puting. Dan kalau kita jumlahkan, jadi totalnya itu ada 14 puting. Bukan 12 teman-teman. Oke, jadi jelas ya, supaya kita tidak keliru mengenal hewan babi ini. Makanya saya harus sampaikan hal ini. Oke lah, kita maklumi aja jawaban asal jeplos dari Ustadz Abdul Somad, karena memang dia kan bukan orang yang kompeten di dalam bidang perbabian. Jadi ya kita maklumi aja teman-teman. Cuma yang saya sayangkan, kenapa sih harus digiring opini seperti ini? Hanya karena babi dianggap sebagai hewan yang haram dalam agama mereka, lalu akibatnya selalu dikait-kaitkan dengan stigma yang negatif, yang sebenarnya nggak punya dasar kebenaran. Ya kalau memang babi merupakan hewan yang haram menurut kepercayaan kalian, ya udah, haramkan aja, kami menghargai kok apa yang kalian yakini. Tapi kan nggak mesti harus dibangun narasi sesat seperti ini hanya untuk semakin melekatkan stigma negatif terhadap hewan babi. Kasihan loh hewan babi ini difitnah mulu, sementara manfaatnya itu bagi peradaban manusia itu sangat-sangat besar. Bahkan dibandingkan dengan hewan-hewan lain yang dianggap halal, termasuk kambing yang tadi sempat disinggung oleh Ustadz Abdul Somad. Terima kasih, salam kritis, Tuhan Yesus memberkati, Shalom.